Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pada pokok bahasan yang ketujuh, yakni kreativitas konselor dalam mengambil keputusan. Kreativitas adalah kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang baru dalam kondisi yang lama, bersifat spontan, dan kebebasan untuk menciptakan sesuatu. Tenaga magis dalam kreativitas adalah kemunculan secara spontan sesuatu yang baru di dalam situasi maupun kondisi yang telah ada. Misalnya, seperti seseorang klien yang mengikuti hubungan konseling. Dia tentu memiliki masalah, atau mungkin dia memiliki kepedulian yang begitu jelas dalam pikirannya, namun tidak mampu mengatasi secara kreatif dengan ide-ide yang baru. Nah, oleh karena itu, konselor diharuskan untuk memiliki ide-ide yang cemerlang dalam melaksanakan proses-proses konseling dan memberikan treatment. Di sini ada 3 teori konseling yang menjelaskan tentang kreativitas tersebut. Yang pertama adalah psikodinamika dari Freud, yang menganggap bahwa mind atau pikiran itu terdiri dari 3 strata. Yang pertama adalah conscious atau kesadaran, yang kedua preconscious atau ambang kesadaran, dan yang ketiga unconscious atau bawah sadar. Kesadaran ini berhubungan dengan dunia nyata. Ketidaksadaran adalah tempat menyimpan pemikiran-pemikiran ilogis, dan ambang sadar adalah tempat krusial di mana berada pada kreativitas tertentu. Untuk yang kedua adalah menurut teori behavioral tentang kreativitas. Di sini ada 2 tokoh behavioral, yakni Raines dan Parnas, yang mengembangkan program pelatihan untuk pemecahan masalah secara kreatif atau creative problem solving. Nah, walaupun kreativitas merupakan proses mistik yang disediakan untuk unconscious, tapi disediakan 28 buku untuk melatih komponen-komponen dari proses kreatif. Yang dihasilkan di sini adalah kreativitas tidak harus dianggap sebagai suatu berkah yang aneh, akan tetapi jelas merupakan teachable skill atau keterampilan yang dapat diajarkan. Dan yang ketiga adalah teori psikologi eksistensial humanistik. Di sini Carl Rogers mengemukakan bahwa teori pertumbuhan alamiah atau natural growth terhadap aktualisasi dan pertumbuhan diri untuk mencapai perkembangan potensi diri yang optimal. Berdasarkan pandangan tersebut, manusia pada dasarnya secara ilmiah adalah kreatif, dan peran pelatih atau konselor adalah mendorong agar klien secara spontan dapat kreatif. Sehingga dalam proses konseling, konselor ini mempunyai tugas penting dalam membuat klien ini kemudian kreatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun seseorang menerima pandangan-pandangan ketidaksadaran yang kreatif dari Freud, konsep-konsep sistematik tentang behaviorisme dan teori pertumbuhan alamiah dari Rogers merupakan suatu hal yang penting, bahwa semua teori konseling memberikan perhatian dan proses kreativitas yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita masuk pada subbahasan. Ada 3 di sini. Yang akan dibahas pertama adalah kreativitas dalam konseling. Dalam proses konseling, pemikiran kreatif adalah sangat penting, baik terhadap konselor maupun klien. Konselor pertama-tama harus mendengarkan dengan aktif terhadap klien serta memperhatikan kata-kata dengan cermat dan tepat. Berdasarkan informasi yang disampaikan klien, konselor kemudian memunculkan definisi alternatif sehingga dapat menentukan
problem apa dan solusi mana yang dapat diambil. Selanjutnya adalah sub mengambil keputusan. Di sini dalam mengambil keputusan, konselor ini melalui 3 tahap. Yang pertama adalah mengetahui dulu masalahnya atau identifikasi masalah. Selanjutnya tahap kerja atau pelaksanaan treatment. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan setelah mengetahui masalah, melaksanakan treatment, serta yang terakhir ini adalah termination. Kira-kira apa yang akan dia putuskan setelah melalui tahapan proses konseling. Selanjutnya, pada sub yang ketiga adalah efektivitas konselor dalam wawancara konseling. Di sini pokok utamanya adalah berempati. Berempati ini secara umum yang saya tangkap dalam buku ini adalah yang pertama, menyetarakan hubungan dengan klien. Jadi dalam melaksanakan wawancara konseling antara konselor dengan klien, konselor ini perlu menyetarakan hubungan dengan klien, menggunakan bahasa-bahasa yang sepadan dan tidak menyulitkan klien, atau lebih tepatnya menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Yang kedua adalah bersikap unconditional positive regard. Dan yang ketiga adalah melakukan komunikasi yang baik antara konselor dan klien untuk memudahkan proses layanan bimbingan dan konseling. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan yang ketujuh. Semoga berkenan. Terima kasih banyak dan sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.